Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran IPA bab 6. Jadi ini bab terakhir di semester ganjil, materi dan perubahannya. Kompetensi dasarnya menganalisis materi dan perubahannya, melakukan percobaan perubahan materi dan pemisahan campuran di bidang pariwisata. Coba perhatikan gambar-gambar yang ada di sini. Gambar yang pertama ini adalah gambar lilin yang sedang menyala. Kalau kalian perhatikan, lilin yang sedang menyala ini mengalami dua perubahan. Ada perubahan kimia dan perubahan fisika. Di saat lilin menyala, itu menandakan ada perubahan kimia. Jadi ada nyala lampunya, ini ada nyalanya, ada panas suhunya. Kemudian saat lilin meleleh, itu adalah merupakan perubahan fisika karena dia tidak terbentuk zat baru. Jadi jika didiamkan dia akan berbentuk lilin kembali. Pada gambar yang kedua, saat kita melarutkan gula, sebelum gula dilarutkan rasanya bagaimana? Manis kan? Dan pada saat gula dilarutkan dengan air, dia juga tetap manis. Nah, itu dia menandakan tidak ada perubahan kimia. Jadi perubahannya perubahan fisika. Nanti setelah ini akan kita bahas satu persatu. Sebelum mempelajari perubahan materi, kita pelajari dulu materi itu apa? Apa yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sekarang kita bahas tentang wujud materi. Materi bisa berwujud padat, cair, ataupun gas. Perbedaannya sekarang, materi yang berwujud padat, dia mempunyai bentuk dan volume tertentu. Yang berwujud cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan atau tempat benda itu berada. Kemudian gas itu tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Contoh cair misalkan air bentuknya macam-macam. Kalau kita masukkan dalam botol, bentuknya menyerupai botol. Kalau kita taruh di gelas, berarti dia juga bentuknya menyerupai gelas. Untuk materi padat, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Ini kalau kamu lihat sangat rapat. Jarak antar partikel zat cair dia lebih renggang. Untuk benda atau materi yang wujudnya gas, jarak antar partikel gas sangat renggang. Jadi sangat renggang ini kalau kamu lihat dalam gambarannya jaraknya berjauhan. Untuk materi padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Karena padat, jarak antar partikelnya padat, maka dia tidak bisa bergerak bebas. Beda dengan cair. Partikel-partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas karena jaraknya ada jarak tapi tidak seberapa renggang. Untuk yang materi gas, partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Kenapa? Karena jarak antar partikel gas sangat renggang. Kalau kamu lihat di sini. Kita lanjutkan. Kita lihat contoh berbagai wujud materi. Benda padat tadi kan bentuknya tertentu. Contohnya kayu, ini bentuknya ya kotak. Kalau air karena dia benda cair, bentuknya
mengikuti tempatnya atau medianya. Kalau gelas berarti bentuknya seperti gelas, kalau dimasukkan dalam botol dia bentuknya seperti botol. Kalau gas juga tidak tertentu, bentuknya tadi kan tidak tertentu juga. Contohnya ini gas yang ada dalam balon. Kita lanjutkan. Sekarang kita bahas klasifikasi materi atau zat. Materi atau zat itu dibedakan jadi dua. Ada yang berupa zat tunggal, ada yang berupa campuran. Yang termasuk zat tunggal itu apa saja? Ada unsur, ada senyawa. Ini tentunya sudah kalian pelajari waktu kalian duduk di sekolah menengah pertama, di SMP dulu atau di MTS dulu. Saya ulangi lagi, materi atau zat itu dapat berupa zat tunggal atau bisa juga dapat berupa campuran. Yang berupa zat tunggal bisa berupa unsur atau senyawa. Unsur dibedakan lagi, ada unsur non logam, kemudian ada juga unsur logam. Jadi unsur dibagi dua, ada unsur logam dan unsur non logam. Unsur dibentuk oleh atom. Pembentuk unsur adalah atom. Untuk senyawa, ada senyawa anorganik dan senyawa organik. Untuk senyawa, pembentuk senyawa adalah molekul. Campuran, ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Untuk campuran nanti kita bahas di bab selanjutnya di semester genap ya. Jadi ini dasarnya, saya ulangi lagi, materi itu terdiri dari zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri terdiri ada bisa berupa unsur, bisa juga berupa senyawa. Unsur ada unsur logam dan non logam. Unsur dibentuk oleh atom. Senyawa ada senyawa anorganik dan senyawa organik yang dibentuk oleh molekul. Pembentuk senyawa molekul, pembentuk unsur adalah atom. Campuran ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Sekarang sifat-sifat materi. Sifat materi mempunyai sifat fisika, bisa juga mempunyai sifat kimia. Sifat fisika sendiri dibagi jadi dua, ada sifat intensif, ada sifat ekstensif. Yang dimaksud dengan sifat intensif itu sifat yang dipengaruhi oleh jumlah banyaknya suatu zat. Saya ulangi lagi, sifat intensif itu dipengaruhi oleh jumlah banyaknya suatu zat. Kalau sifat ekstensif berarti bagaimana? Kebalikannya, yang tidak dipengaruhi oleh jumlah banyaknya suatu zat. Sifat fisika sendiri itu ciri-cirinya tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat baru. Jadi semua yang tidak terbentuk zat baru itu merupakan sifat fisika. Sekarang contohnya sifat intensif apa saja? Massa jenis, warna, titik leleh, titik didih itu termasuk sifat intensif. Contoh dari sifat ekstensif itu massa, volume, viskositas, kelarutan, muatan listrik, tekanan. Ini merupakan sifat fisika. Nah, sekarang kita bahas tentang sifat kimia. Kalau sifat fisika tadi tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat baru, sifat kimia itu berhubungan dengan pembentukan zat baru. Yang termasuk sifat kimia apa? Contohnya kestabilan, flammability, tingkat oksidasi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas tentang, kalau tadi ada sifat materi, sekarang perubahan materi. Perubahan materi bisa terjadi, ada dua macam, ada perubahan fisika, kemudian ada perubahan kimia.
Bedanya ini, kalau perubahan fisika tidak terbentuk zat yang jenisnya baru. Kalau perubahan kimia terbentuk zat yang jenisnya baru. Perubahan fisika sifatnya reversibel. Kalau perubahan kimia sifatnya irreversibel. Pada perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia. Pada perubahan kimia terjadi reaksi kimia, biasanya ditandai dengan pembentukan gas, adanya endapan, perubahan warna, dan perubahan energi. Nah, sekarang perhatikan contoh ini. Saat kalian membakar kertas, terjadi perubahan kimia atau fisika? Bagaimana mengetahuinya? Nah, terbentuk zat baru atau tidak? Atau bisa kembali lagi apa enggak? Kertas yang sudah dibakar tadi kembali menjadi kertas semula, bisa atau tidak? Tidak kan? Dia terbentuk zat baru, iya, karena warnanya berubah. Yang awalnya misalkannya kertasnya putih berubah jadi hitam, berbentuk arang. Berarti ini merupakan perubahan kimia. Pada saat ini pembuatan tempe dari apa? Kedelai kan, difermentasi ya, dikasih ragi, bisa berubah kembali menjadi kedelai atau tidak? Berarti dia perubahan kimia. Jadi ciri-cirinya perubahan kimia tadi, terbentuk zat yang jenisnya baru, irreversible, jadi dia tidak bisa kembali lagi, terjadi reaksi kimia. Es yang dimasukkan dalam air meleleh, es yang meleleh, perubahan fisika atau perubahan kimia? Maaf. Es yang meleleh yang ditaruh dalam air, ada perubahan atau tidak? Es awalnya dari apa? Es batu awalnya dari air, dia kembali menjadi air, berarti dia adalah perubahan fisika karena tidak terbentuk zat baru. Lilin tadi di awal sudah Ibu jelaskan, ada perubahan kimianya dan ada perubahan fisikanya. Lilin yang menyala itu adalah perubahan kimia, lilin yang meleleh itu adalah perubahan fisika. Sekarang perhatikan perubahan materi, contoh-contoh perubahan materi dalam kehidupan. Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari, contohnya air membeku, es mencair, air menjadi panas saat dimasak, itu juga perubahan fisika. Lilin meleleh tadi sudah Ibu jelaskan, lilin meleleh, kaleng penyok, bantal memuai karena dijemur, logam memuai, pembuatan adonan kue, penyeduhan kopi, cat, pisau menjadi tumpul. Dan ini contohnya, kalian pelajari sendiri macam-macam contoh perubahan materi dalam kehidupan. Perubahan fisika ya, contoh perubahan fisika. Jadi tidak terbentuk zat baru, tidak terjadi reaksi kimia. Nah, ini contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan tape, awalnya dari singkong, difermentasi, dikasih ragi. Kenapa? Kalau kamu rasakan, kalau kamu makan tape banyak kan rasanya hangat, jadi timbul gas. Itu merupakan contoh perubahan kimia. Saat membakar kayu atau membakar kertas, itu juga perubahan kimia, terbentuk arang, ada panasnya, perubahan suhu. Besi yang berkarat itu juga perubahan kimia. Adonan kue yang mengembang karena adanya soda kue, biasanya kalau membuat adonan kue kan dikasih soda kue sehingga adonannya mengembang, itu juga perubahan kimia. Buah-buahan yang menjadi busuk
Apakah bisa kembali lagi menjadi segar? Nggak bisa kan, karena nggak bisa kembali lagi, itu juga perubahan kimia. Saya akhiri sampai di sini. Singkat saja, terima kasih. Tetap semangat untuk meraih asa. SMK bisa, jangan lupa belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.